Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahji ila yaumiddin. Bapak-bapak, ibu, saudara sekalian, alhamdulillah kembali kita bisa bertemu dalam kajian Golden Week ini yang insyaallah sekarang kita akan mencoba untuk membahas secara bersama tentang materi tata laksana perawatan jenazah. Kesibukan kita dan manusia secara umum dalam melaksanakan aktivitas dalam hidup ini sering sekali melalaikan kita akan suatu hal yang mesti kita alami, yaitu kematian. Allah pun mengingatkan kita dalam Al-Quran itu alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Sering berlomba-lomba kalian untuk mengumpulkan banyak harta itu melalaikan kalian, melupakan kalian akan satu hal yang mesti kalian temui, yang pasti akan kalian hadapi, yaitu kematian. Padahal kematian ini adalah sebuah kemestian yang tidak bisa kita rancang, kita prediksi kapan dan di mana. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut, kata Allah. Dan setiap jiwa tidak mengetahui di mana dia akan mati. Bisa jadi di sini, bisa jadi di luar sini. Dan kematian ini adalah merupakan awal kehidupan akhirat kita, di mana kita nanti akan mempertanggungjawabkan terhadap seluruh apa yang telah kita kerjakan di dunia ini. Maka itu Rasulullah SAW sering mengingatkan kita agar kita sesering mungkin mengingat mati ini. Kata Rasulullah, aktsaru min hadhil ladzat, yakni maut. Berbanyaklah kalian untuk mengingat mati. Dan untuk itu banyak amalan-amalan sunnah yang Rasulullah sunnahkan untuk lakukan agar kita sering ingat mati itu. Seperti ziarah kubur, pahala besar. Kata Rasulullah SAW, kuntu nahitukum an ziyarati kubur ala fazurruha fa innaha tudzakkirkumul maut. Dahulu aku pernah melarang kalian untuk berziarah kubur, tapi sekarang ziarah kalian, karena ziarah kubur akan mengingatkan kalian pada kematian. Dan Rasulullah juga mengajarkan kepada kita, bahkan mewajibkan kepada kita untuk menjenguk saudara kita yang sakit, agar kita pun juga ingat bahwa kita pun akan mengalami hal yang sama, yang sakit, yang sering menjadi mukadimah dari kematian walaupun tidak mutlak adanya. Bahkan sekali lagi ini menjadi bagian yang Allah tetapkan sebagai hak saudara kita yang adalah kewajiban kita apabila kita menjumpai saudara kita yang sakit. Dan banyak pahala yang Allah SWT siapkan bagi mereka yang melakukan sunnah itu, sebagaimana Rasulullah katakan, man ada akhahu ghadwatan shalla alaihi sab'una alfa malak hatta yumsiya. Barang siapa yang menjenguk saudara yang sakit di pagi hari, maka akan ada 70.000 malaikat yang mendoakan dia sampai sore. Dan barang siapa yang menjenguk di sore hari, maka akan ada 70.000 malaikat yang mendoakan dia sampai nanti pagi. Pahala besar, di samping dia adalah mengingatkan kita kepada satu hal yang dengan itu kita akan termotivasi untuk mempersiapkan bekal menghadapi hari itu. Nah, pada saat kita menjenguk saudara kita sakit, kemudian kita mendapatkan saudara kita itu sudah nazar menghadapi sakaratul maut, ada amal-amalan yang disunahkan untuk lakukan. Di antaranya yaitu kita disunahkan untuk mentalqin dia, mengajarkan dia dengan ucapan la ilaha illallah, dan bukan dengan Allah. Ucapan talqin itu la ilaha, laqinu mautakum bila ilaha illallah. Sering yang kita dapatkan di masyarakat kita karena khawatir takutnya tidak ilah, nggak sampai selesai ditalqin Allah, dan itu tidak benar. Karena zikir dengan menyebut satu nama, baik itu Allah atau asma-asma yang lainnya, itu dilarang dalam Islam. Seperti ya latif itu nggak boleh. Tapi ya latif harus dilanjutkan dengan permohonannya apa. Kita sering diajarkan untuk berbikirnya satu nama Allah saja, ya latif ya aziz dengan manfaat yang besar. Kata mereka, padahal itu nggak boleh dalam Islam. Talqin pun demikian. Kita harus mentalqin saudara kita yang meninggal itu dengan la ilaha illallah dan bukan dengan Allah. Kalaupun ketika kemudian saudara kita itu ketika mati menyambut
talqin kita dan dia mengucapkan la ilaha illallah, nggak perlu diulang-ulang lagi. Sekali mengambil dia cukup, sampai kita harus ulang lagi kalau dia kemudian berbicara dengan pembicaraan yang lain. Dan kalaupun kemudian di tengah-tengah dia mengatakan la ilaha wahab, kita yang meneruskan illallah, dan baginya kita mendapatkan pahala. Allah mengatakan itu dalam surat An-Nisa 100. Wa man yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah wa rasulihi yajidul ardi muraman katsira wa man yuhajir. Kata Allah, "Tsumma yudrikul mautu faqad waqa'a ajruhu ilallah." Allah, barang siapa yang berhijrah atau berniat untuk melakukan kebaikan, kemudian dia jatuh kematian sebelum sampai melaksanakan kebaikan itu, maka faqad waqa'a ajruhu Allah. Allah tetap akan berikan pahala. Niatnya itu. Maka itu tadi talqin tadi ketika la ilaha meninggal, kita lanjutkan illallah. Dan baginya insya Allah tetap akan Allah berikan pahala atas ucapannya itu. Karena la ilaha illallah itu sebagai satu kalimat thayyibah yang apabila diucapkan di akhir hidupnya akan menjadi kunci dia masuk ke surga. Nah kemudian kalau kemudian kita jelas-jelas mengetahui, mendapatkan, menghadapi saudara kita meninggal, maka hal-hal yang perlu segera kita lakukan yaitu kita memejamkan matanya. Karena biasanya mayit itu seorang itu meninggal dengan mata terbuka, karena kata Rasulullah, "Idza qabida ruh tabi'atul basar." Apabila ruh manusia dicabut, maka akan diikuti oleh mata dan dilihat kepala dia. Kata, maka silakan untuk menutup matanya dan mulutnya kalau dia tidak terbuka. Kemudian setelah itu menutup seluruh anggota badannya dengan kain. Kemudian menginformasikan kepada saudara-saudara dengan harapan nanti akan banyak yang mendoakan, mensolatkan dan mengantarkan jenazahnya. Kemudian menyelesaikan seluruh hutang-hutang dan janjinya. Ini lebih didahulukan. Kalau ada hutang-hutangnya, maka ahli warisnya harus menyelesaikannya dan disegerakan. Karena sebesar apapun amal kebaikan seorang muslim, apabila dia masih punya hutang manusiawi berupa materi, maka dia akan bisa menghambat dia untuk masuk surga sampai diselesaikan hutangnya itu. Maka itu ketika meninggal saudara kita ahli warisnya harus segera untuk menyelesaikan hutang-hutangnya dan melakukan wasiatnya. Kalau wasiat itu berupa wasiat kebaikan harus kita laksanakan, tapi kalau keburukan nggak boleh kita laksanakan. Nah kalau wasiat itu kebaikan dan berupa materi, maka itu tidak boleh kalau wasiat itu kepada ahli waris. Misalnya dia punya anak-anak, nanti harta saya yang separuh ini ke anak saya yang nomor 1, itu nggak boleh. Karena mereka nanti harus dibagi harta peninggalannya itu sesuai dengan ketentuan hukum waris. Tapi kalau wasiat itu kepada bukan ahli waris, misalnya untuk wakaf masjid, harta saya kalau meninggal nanti tolong wakafkan ke masjid, itu dibatasi maksimal 1/3. Maksimal 1/3. Yang selebihnya harus itu menjadi hak ahli warisnya untuk dibagi sesuai hukum yang ada. Kemudian yang berikutnya adalah tidak meratapinya. Sedih menangis boleh, tapi meratapi boleh. Ini perbuatan jahiliyah yang dikatakan niyahah, yang dosanya besar, mendekati kekufuran. Karena pada masa jahiliyah dahulu ada sebuah kebiasaan buruk. Ketika ada seorang yang meninggal dari keluarga itu, mereka meratapi, bahkan sampai menyewa orang untuk bersedih, memukul-mukul, menibanyik baju. Rosak namanya, niyahah namanya, ditentukan. Kemudian yang ketujuh, menyegerakan untuk melaksanakan hak-haknya. Nah, hak-hak mayat ini ada 4 yang semestinya setiap kita mengetahuinya dan bisa melaksanakannya. Karena apa? Karena ya setiap saat kematian itu bisa saja kita hadapi dari saudara kita. Yang kalau kita hanya mengandalkan orang tertentu, ya bisa jadi kita akan terlambat memberikan haknya. Padahal hak mayat itu harus segera diberikan, tidak boleh ditunda-tunda. Rasulullah mengatakan, ada 3 hal yang tidak boleh ditunda-tunda lagi. Di antaranya itu al-janazatu, yaitu memberikan hak berjenazah ketika dia sudah jelas-jelas hadir mati. Maka itu kalau di Jawa itu sering mengandalkan perawatan jenazah kepada mudin. Nah, repotnya nanti kalau yang mati banyak, atau mudinnya akan pergi luar kota, sampai menunggu datangnya mudin, kita akan memperlambat. Maka itu seyogianya setiap kita itu mengetahui, dan itu nggak sulit, sangat mudah sekali untuk memberikan hak mayit ini. Nah, hak mayit itu ada 4, yaitu pertama memandikan, kedua mengkafani,
ketiga mensolati, kemudian yang keempat yaitu mengantarkan jenazahnya ke kuburan dan memakamkannya. Nah, itu hak mayat yang harus segera diberikan, tidak boleh tunda-tunda karena wasiat Rasulullah SAW. Nah, untuk memandikan jenazah ini semuanya hak ini hukumnya adalah fardu kifayah. Artinya apabila ada yang cukup dari sebagian kita melaksanakan, yang lainnya tidak kewajiban. Tapi kalau tidak dilaksanakan maka semuanya akan dosa. Nah, yang berhak memandikan jenazah ini, jika mayat tersebut seorang wanita, maka yang paling berhak memandikan adalah kaum wanita juga. Demikian juga sebaliknya. Tapi boleh seorang suami memandikan istrinya, demikian juga seorang istri memandikan suaminya. Seorang anak memandikan orang tuanya, orang tua memandikan anaknya, boleh. Tapi kalau untuk orang yang bukan muhrimnya, maka wanita harus wanita, laki-laki harus laki-laki. Nah, syarat-syarat bagi yang memandikan itu dia harus Islam dan berakal, ini dua saja. Adapun syarat-syarat wajib terhadap mayat yang dimandikan, dia juga harus Islam. Jadi seorang muslim itu dilarang untuk memandikan jenazah kafir, kecuali dia adalah kerabat dekatnya, itu orang tua atau anaknya atau ibunya. Ketika Abu Thalib itu meninggal, yang diizinkan Rasulullah untuk memandikan jenazahnya hanya Ali saja, yang lain tidak diperkenankan. Makanya syarat pertama, dia juga harus mayat muslim. Yang kedua, ada kehidupan sebelumnya apabila dia adalah janin. Jadi janin, seorang wanita yang keguguran, apabila janin itu telah dihidupkan ruh, maka dia juga berhak untuk kita berikan haknya, yaitu dimandikan dan yang lainnya. Tapi kalau dia belum dihidupkan ruh, belum berumur 4 bulan, maka diperlakukan biasa, enggak punya hak. Kemudian ada jasadnya. Nah, di sini para ulama ada memang yang mengatakan, sebagian ulama itu mengatakan seperti Imam Syafi'i, minimal ada separuh dari jasadnya. Kalau Imam Abu Hanifah, saat ada pahanya itu sudah wajib mandikan. Ada sebagian jasad itu ada. Kemudian yang keempat, tidak mati syahid dalam peperangan Islam. Karena seorang yang mati syahid itu tidak dimandikan, dikafani saja, tidak disolatkan, dan dikuburkan. Jadi karena dia, kata Rasulullah, nanti akan dibangkitkan dalam keadaan darahnya itu tetap mengalir dengan bau misek, bau minyak kasturi. Nanti mati syahid itu banyak dalam Islam ya. Ada 3 macam mati syahid. Ada mati syahid namanya syahid dunia wal akhirat, syahid dunia dan akhirat. Itu adalah orang yang mati dalam peperangan Islam. Dunia artinya di dunia diperlakukan sebagai orang mati syahid, di akhirat dia akan mendapatkan surga itu. Yang kedua namanya syahidul akhirah, syahid di akhirat saja, yaitu orang yang mati karena mempertahankan kehormatannya, keluarganya, mempertahankan hartanya. Orang mati syahid karena sakit perut, kalau terbakar, karena terbenam, itu dikatakan Rasulullah menjadi syahid. Tapi dia syahidul akhirah, dia mendapatkan pahala syahadah di akhirat, tapi di dunia diperlakukan mati biasa. Ada syahid di dunia saja, di akhirat tidak, yaitu mereka yang mati satu peperangan tapi niatnya bukan karena Allah. Dia ikut perang Islam, tapi namanya niat yang tahu Allah saja. Nah, maka itu kita tetap memberikan haknya di dunia, yaitu hanya mengkafani saja, tidak mandikan, tidak disolati, dikuburkan, tapi di akhirat nanti dia tidak akan mendapatkan mati syahid itu. Bahkan Rasulullah mengatakan bahwa ini masalah niat ini adalah satu hal yang sangat penting, karena ada niat ikhlas itu kan salah satu syarat diterima ibadah. Orang nggak ikhlas itu bukan dia nggak terima, tapi akan menjadi bencana. Bencana karena orang yang tidak ikhlas itu justru orang yang pertama kali akan diadili Allah, diadab Allah sebelum orang-orang musyrik. Orang musyrik, orang mati syahid, tapi niatnya karena ingin tersohor, terkenal, itu akan diadab pertama kali. Nah, itu tentang syarat-syarat bagi yang akan dimandikan. Nah, alat-alat yang dibutuhkan, dan alat-alat ini adalah sunnah ya, artinya kalau tidak terpenuhi itu nggak masalah. Alat yang dibutuhkan itu masker, itu menghindari apabila ada bau tidak enak, misalnya yang memandikan tidak mencium bau itu. Kemudian sarung tangan yang dari karet atau plastik, untuk menghindari apabila membersihkan kotoran-kotoran agar tidak menyentuh langsung dengan kulitnya, atau ketika membersihkan kelaminnya tidak menyentuh langsung dengan kulitnya. Kemudian sabun dan kapur barus, ini untuk
bercampur ketika memandikan itu. Kemudian daun bidara. Ini Rasulullah SAW mengatakan, iksiluhu bima'in wasidrin. Daun bidara ini banyak di Indonesia, sangat banyak sekali. Ini dicampurkan. Jadi di air yang dipakai untuk menyiram mayat itu di awal-awal dicampur dengan perasan daun bidara. Nah di akhir nanti dicampur dengan kapur barus. Di paling akhir untuk belas itu dengan kapur barus. Sunnahnya. Kemudian yang kelima, handuk. Nah handuk itu diharapkan ini ada dua. Yang kalau bisa yang besar, yaitu yang pertama untuk menutup semenjak dia meninggal itu diharapkan ini handuk. Kemudian yang keenam yaitu penutup aurat. Penutup aurat itu kain. Kemudian gunting dan pemotong kuku. Gunting dan pemotong kuku itu untuk membersihkan kuku adalah panjang, kuku tangan ataupun kakinya. Dan gunting ini di samping untuk itu mungkin cantik untuk melepaskan pakaiannya. Kemudian kapas untuk menutup tempat-tempat yang memungkinkan mengeluarkan kotoran, setelah dibersihkan ditutup dengan itu, sehingga ketika nanti keluar kotoran tidak mengenai kafan tapi terserap oleh kapas itu. Kemudian plaster, yaitu sekali apabila luka misalnya yang masuk darah dikasih kapas, kemudian dikasih plaster. Itu manfaatnya. Nah persiapan sebelum mandikan, pertama sekali lagi mayat itu tutup auratnya. Jadi kain dia meninggal ditutup aurat. Kalau bisa dengan handuk tadi, handuk yang lebar atau kain lah, tutup auratnya seluruhnya tutup. Kemudian melepaskan pakaian yang masih melekat di tubuh jenazah itu. Nah ini ada dua kondisi. Apabila jenazah itu masih lemas baru, maka dilepaskan sebagian biasa sehingga pakaiannya masih bisa dimanfaatkan. Tapi kalau jenazah sudah kaku, sudah nggak lagi, maka itu pakai gunting. Nah gunting manfaatnya ini. Nah caranya bagaimana caranya? Yaitu dengan menggunting dulu, yaitu tangan sampai sini sampai keras sini. Gunting. Dalam keadaan masih di atasnya ada penutup auratnya. Kemudian kiri. Tinggal melepas atasnya, kemudian diiringkan untuk lepas bawah belakangnya. Celana pun demikian. Celana digunting kiri sini, sebelah kanan sampai pinggang, bukan kiri, tinggal melepas, kemudian tinggal menariknya saja. Itu caranya ketika persendian dari mayat itu telah kaku. Kemudian setelah itu baru mengunjungi kuku tangan atau kaki kita panjang, kemudian membersihkan hidung, mulutnya, kemudian menutupnya dengan kapas. Proses memandikan jenazah. Memandikan jenazah itu sebetulnya sama dengan mandi junub. Rukunnya hanya dua. Satu niat, yang kedua menyiramkan seluruh air ke seluruh tubuhnya. Itu sudah cukup. Maka itu tidak sulit sebetulnya. Tapi sunnahnya apabila memenuhi aturan-aturan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Di antaranya sunnahnya demikian. Jadi mayat diletakkan dalam ruang yang tertutup dengan posisi terlentang dan diusahakan kepalanya lebih tinggi daripada kakinya. Menghadap kiblat. Kakinya di arah barat. Usahakan untuk tidak dihadiri kecuali yang memandikan atau yang membantu proses mandian itu. Kemudian menyiramkan air dan meletakkannya dan meratakannya pada mayat serta menggosoknya dengan menghilangkan kotoran dari kelamin dan dari tuburnya dengan cara menekankan tangan pada perut mayat pelan-pelan. Jadi mayat itu demikian dalam posisi ini agak didudukkan, kemudian kita perutnya pelan-pelan agar seluruh kotoran itu keluar dari tuburnya atau dari kelaminnya. Sebab kalau tidak ditekan, biasanya ketika dikafani dia nanti akan mengeluarkan kotoran. Nah itu ditekan itu. Tekan pelan-pelan, setelah agak didudukkan begitu, tekan pelan-pelan, setelah dirasa sudah bersih, maka dibersihkan itu tempatnya itu kemudian ditutup dengan kapas nanti. Dan membersihkan sebersih mungkin. Kemudian setelah itu, setelah proses pembersihan selesai, mengudukan. Sebagaimana kita wudhu untuk sholat. Kecuali berkumur cukup dengan membersihkan giginya saja. Yang lainnya sama, persis. Rasulullah telah memerintahkan ketika putrinya meninggal kepada sahabat-sahabiah yang memandikan, wadhi'iha kamata tawaddu'i nalis sholat. Wudhukan ia sebagaimana anda wudhu untuk sholat.
Kemudian berikutnya menyiramkan air ke kepalanya, kemudian ke anggota tubuh bagian muka, sisi kanan, belakang, sisi kiri, diusahakan untuk dilakukan dengan bilangan ganjil hingga bersih. 3 kali cukup, dianggap bersih cukup. Kalau nggak cukup, 5 kali, 7 kali, 9 kali, sampai secukupnya dikira bersih, maka itu sudah cukup. Itu mandikan jenayah. Nah setelah dalam kondisi tetap itu ya, dalam kondisi tetap itu kain di atasnya ada, maka itu diharapkan ada 2 orang memegang kain penutup aurat itu. Jadi setelah tadi pakaian dilepaskan itu tetap ada penutup auratnya. Kalau bisa handuk yang lebar, kalau nggak bisa ya kain apa enggak Pak. Nah setelah selesai itu maka handuk itu diletakkan untuk mengeringkan badannya dari air-air itu. Nah setelah itu maka setelah itu selesai kita perkirakan sudah bersih dari airnya, maka kita angkat, kita letakkan lagi penutup aurat yang kedua, handuk yang kedua. Setelah kita letakkan di atasnya, handuk yang pertama yang sudah basah itu ditarik. Dalam kondisi tetap berarti tertutup auratnya dengan menutup yang kedua itu. Kemudian setelah itu lalu proses mengkafani mayit. Nah, sebaik-baik kafan itu ialah yang berwarna putih. Rasulullah mengatakan albisu athiyabal bid fa innaha atharu wa atyabu wa kafinu fiha matakum. Pakailah kalian pakaian yang berwarna putih karena dia lebih suci, lebih bersih, dan kafanilah dengan warna itu mayat-mayat kalian. Nah, batas minimal kafan itu ialah yang bisa 1 lapis kain yang bisa menutup setelah auratnya, itu cukup. Minimalnya demikian. Dan kafan yang diperbolehkan untuk dipakai mengkafan mayit yaitu kain yang diperkenankan untuk dipakai masa-masa pada masa hidup. Untuk itu untuk laki-laki tidak boleh dikafani dengan kain sutra. Karena kain sutra itu diharamkan untuk dipakai laki-laki pada masa hidup. Dan mayat pun juga tidak boleh dijadikan kafan. Nah, dan untuk lebih sempurnanya disunahkan untuk mengkafani mayat ini 3 lapis bagi mayat laki-laki, 3 lapis kain bagi laki-laki, dan 5 lapis kain bagi mayat wanita. Jadi untuk laki-laki itu 3 lapis. Rasulullah itu ketika wafat juga dikafani dengan 3 lapis kain dari Yaman, Suhuliyah dari Yaman, dan putrinya mengantarkan untuk dikafani dengan 5 lapis kain. Nah, kain kafan yang dibutuhkan untuk mayat wanita, misal rinci di sini pertama yaitu 2 helai kain, 2 helai yang sama rata demikian, 2 helai kain begini, yang lebar kain itu 3 kali lipat lebar badan. Nah kalau di Indonesia itu biasanya kain untuk mengkoknya itu ada 3 macam. Ada yang 90 cm, ada 120 cm, ada yang 150. Misalnya cukup. Kalau ada yang 90 cm, ada 125 cm, itu berarti perlu dijahit. Digabungkan 2. Nah lebarnya itu minimal 3 kali lipat dari lebar badan. Panjangnya itu dikasih lebih 60 cm. Atas 30, bawah 30 nanti. Dari panjang mayat itu. Itu 2 lapis pertama. Yang kedua yaitu baju kurung. Baju kurung ini panjangnya 2 kali lipat panjang mayat yang diukur dari bahu sampai betis. Baju kurung. Jadi satu kurung ini panjangnya 2 kali lipat yang diukur dari bahu sampai betis. Nah nanti setelah untuk baju kurung ini nanti dilipat 2 begini. Dan kemudian dilubangi sini nanti untuk masukkan ke kepalanya. Untuk baju kurungnya. Nah, berikutnya yaitu 1 kain sarung. Kain sarung ini lebarnya ya kurang lebih 90 cm, cukup untuk ukuran biasa, dan panjangnya 150 cm. Nah, kemudian berikutnya penutup aurat. Nah, penutup aurat ini seperti kalau kita popok bayi. Kain begini cukup. Kita ukur begini, kemudian kita kasih tali di sini, nanti akan kita begini, kemudian kita tali, ya cukup. Itu penutup aurat. Nah itu kain yang dibutuhkan bagi mayat wanita, dan berikutnya adalah tali. Tali jumlahnya diusahakan ganjil dan sesuai yang dibutuhkan. Kalaupun tidak pakai tali itu nggak masalah. Tali ini hanya dipakai dengan harapan ketika mayat ini diangkat tidak terbuka auratnya. Maka itu dia tidak harus ada. Dia dipakai. Namun dibesarkan tali-tali ini
sesuai dengan yang dibutuhkan saja. Tidak harus berjumlah 3. Kalau di Indonesia itu biasanya mesti 3. Enggak. Kemudian cara mengatur kafan. Kalau untuk kafan wanita tadi, yang pertama kali ditaruh itu adalah tali-tali. Diposisikan tali-tali pertama, tali-tali berapa jumlahnya, 5 atau 7 atau berapa saja atau 3 saja. Setelah tali ini yang diletakkan di atas tali itu 2 kain yang sejajar tadi, yang ukuran lebarnya 3 kali lipat, panjangnya dikasih lebih, diletakkan begitu. Yang di atasnya lagi itu adalah bentakan kain sarung. Baju kurung dulu ya, baju kurung tadi, baju kurung yang tadi. Baju kurung tadi yang ukurannya yaitu 2 kali lipat dari pundak sampai betis. Nah itu diaturnya di atas kain yang sama rata tadi dengan cara melipatkan itu 2. Jadi 2 begini. Diletakkan demikian. Sebelumnya yaitu dipotong sininya untuk dilubangi, untuk masukkan kepalanya. Nah setelah itu baru lagi kain sarung di atasnya. Setelah itu tadi belum satu lagi yaitu kain jilbab. Setelah itu baru di atas itu baru penutup aurat yang diletakkan di tempat duduknya, penutup aurat itu. Nah prosesnya ya setelah mayat tadi telah diselesaikan dimandikan, kemudian dalam keadaan masih ada penutup aurat di atasnya, diangkat, ditaruh di tempat di mana kain-kain tadi telah kita atur. Kalau kain itu di atas kerangga misalnya, kerangga terbuka itu lebih baik, nanti nggak ngangkat lagi. Tapi kalau diatur dimanapun boleh diangkat. Yang pertama dilakukan yaitu dengan menutup aurat tadi, bayi tadi, dalam keadaan tetap bahwa ada 2 orang memegang penutup aurat yang lebar tadi. Jadi tutup penutup auratnya seperti memakaikan popok bayi itu. Setelah itu baru kain sarungnya dilipat demikian, kanan dahulu, baru kiri. Dan baru setelah itu baru baju kurung. Baju kurung itu dengan cara tadi kan demikian. Demikian tadi caranya yang lapis ya, itu dilipat begini. Begini, mengaturnya begini. Nah setelah itu baru dimasukkan dia, dilipat, nah atas dimasuk, kepalanya dimasukkan lubang yang telah kita lubangi. Nah kita berkurung. Nah setelah baju kurung dimasukkan, perjalanan demikian, maka dilipat juga kanan baru kiri. Nah setelah baju kurung baru dipakaikan jilbabnya. Jilbab seperti pakai jilbab wanita. Setelah itu baru kita melipatkan 2 lapisan yang paling bawah tadi, satu persatu. Kanan bahu dengan sama rata, tangan ini rata. Yang kedua lapis kedua gantian. Setelah itu baru diikat, dan ikatan sesuai yang dibutuhkan tadi. Dan mengikatnya diusahakan ikatannya itu jangan terlalu kencang, jangan tali-tali sebenarnya, dan diletakkan di sisi kiri, karena mayat nanti akan diiringkan kanan sehingga ketika di kuburan dia berlepas lagi mudah. Kalau saya kanan nanti dia akan keinjak, akan tertekan oleh badan mayat, maka dia ditaruhkan tali-tali itu di sisi kiri karena dia akan diiringkan nanti. Nah itu mengkafani mayat wanita ya. Nah berikutnya yaitu mengkafani mayat laki-laki. Ini lebih sederhana tentunya sunnahnya. Kalau kita mengikuti aturan umumnya itu sudah cukup, sama saya satu kain pun sudah cukup. Mus'ab bin Umar itu seorang pemuda yang kaya raya di Makkah, tapi ketika hijrah semua hartanya ditinggalkan untuk hijrah. Ketika mati di perang Uhud, kafannya itu hanya 1 lapis kain dan nggak cukup. Jika untuk menutup kepalanya, kakinya kelihatan, tarik ke bawah, kepalanya kelihatan. Itu seorang yang kaya raya, tapi ketika bermasuk Islam dikelanggalkan, dan sampai ketika meninggalkan kain kafannya nggak cukup. Akhirnya ditutup, jadi tarik kepalanya, kakinya ditutup dengan rumput. Itu cukup. Tapi sunnahnya kalau ada sekali lagi dengan tadi 3 lapis kain kalau laki-laki. Nah, kain kafan yang dibutuhkan laki-laki itu yang pertama, yaitu persiapkan 3 helai lapis kain sama rata. Jadi kalau wanita lagi yang sama rata 2 helai, ini untuk laki-laki 3 helai sama rata dengan ukuran sama. Lebarnya 3 kali lipat, panjangnya dikasih kelebihan 60 cm, nanti untuk di atas 30, di bawah 30. Nah setelah itu kain penutup aurat dan tali pengikat. Sederhana untuk laki-laki.
sunnahnya. Jadi 3 lapis kain yang sama rata dengan lebar tadi, panjang tadi, kemudian di atasnya penutup aurat dan tali, itu cukup. Caranya juga gampang. Kita aturnya tali dahulu, langsung 3 lapis kain, langsung di atasnya menutup aurat yang kita letakkan di tempat duduknya. Mayat setelah kita mandikan secara sempurna, diangkat ke kain yang sudah disiapkan dengan cara melipatkan dahulu penutup auratnya seperti bayi tadi, kemudian melipat 3 lapis tadi satu persatu dengan sama rata. Kanan dulu kiri, kanan dulu kanan kiri, baru diikat sesuai dengan yang dibutuhkan tadi, dan ikatannya sama letakkan sebelah kiri. Itu cara mengkafani mayat laki-laki. Nah, setelah mengkafani, maka hak berikutnya yaitu mensolatkan. Nah, syarat-syarat bagi mayat yang disolatkan itu sama, yaitu pertama Islam, adanya jasad, kalau dia ada janin, ada jasad, kalau nggak ada jasad berarti itu salat gaib. Seperti yang kemarin kita lakukan. Untuk salat gaib itu artinya ketika jenazah nggak ada di tempat itu namanya salat gaib, dan itu memang ada perbedaan pendapat antara ulama, kita boleh atau tidak. Karena Rasulullah pernah juga melakukan salat gaib, yaitu ketika Raja Najasyi meninggal. Nah, Imam Syafi'i dan Ahmad mengatakan boleh salat jenazah itu, tapi Imam Malik mengatakan tidak, karena peristiwa salatnya Rasulullah atas jenazah, atas kematian Najasyi itu karena di Habasyah belum ada yang mensolatkan, maka disolatkan di Madinah. Itu alasan Imam Malik dan Abu Hanifah. Nah, jadi sekali lagi untuk mensolatkan ini pertama dia Islam, ada syaratnya, ada hubungan mayat itu, ada adanya kehidupan sebelumnya, ada janin, kemudian dah suci, tak dimandikan, kemudian tidak mati syahid. Nah, rukun-rukun sholat sudah kita hafal ya, sudah biasa laksanakan, yaitu 4 kali takbir atau 5 kali takbir. Jadi untuk rukun ini ada 2 cara, bisa 4, bisa 5. 4 kali atau 5 kali. Nah, yang kemudian yang kedua, setelah takbir yang pertama baca Fatihah, takbir yang kedua yaitu baca sholawat, sunnahnya sholawat Ibrahimiyah, sebagaimana sholawat yang kita baca setelah tasyahud akhir dan sholat kita. Nah, setelah takbir yang ketiga itu doa. Nah, doa yang dibaca setelah takbir yang ketiga ini rukun sholat, artinya wajib dibaca. Itu rukun, harus dibaca. Nah, setelah itu takbir yang keempat, setelah takbir yang keempat ini ada sunnah untuk baca doa. Jadi doa yang dibaca setelah takbir yang keempat itu sunnah. Untuk itu kalau setelah takbir yang pertama salam pun nggak masalah. Jadi yang doa yang rukun itu adalah doa yang dibaca setelah takbir yang ketiga. Untuk yang keempat sekali lagi rukunnya hanya sunnah saja. Dan doa-doanya saya tulis ini beberapa doanya. Nah, itu setelah selesai mensalatkan ya posisi kan ya, posisi mensalatkan jenazah. Kalau jenazah itu laki-laki, maka posisi imamnya tepat di kepalanya, di arah baratnya. Apabila posisi itu adalah wanita, maka di tengah-tengah. Kalau jenazahnya 2 laki-laki dan wanita, maka yang dekat dengan imam laki-laki, di sebelah baratnya adalah wanita. Apabila ada 3 laki-laki, ada laki-laki kemudian ada laki-laki dan wanita, tetap dijajarkan laki-laki atau jajaran begini, laki-lakinya kemudian belakangnya adalah wanita. Dan setelah jenazah itu boleh dilakukan berulang-ulang. Rasulullah itu berulang-ulang juga berulang-ulang bergantian. Sahabat karena sempitnya tempat yaitu sahabat datang mensalatkan, kemudian datang lagi mensalatkan, wanita mensalatkan, bisa berulang-ulang. Kemudian berikutnya adalah menguburkan jenazah. Nah, ini sebelum menguburkan tentu ada hal yang berkaitan yaitu mengantarkan jenazah ke mayat. Nah, untuk mengantarkan jenazah ke mayat ini ada aturan, kita disunahkan untuk menyegerakan. Kalau jangan cepat, jangan cepat. Dan tidak ada satu zikir pun yang disunahkan untuk dibaca, dan bahkan dilarang untuk mengeraskan suara. Kalau bahasa Indonesia justru baca sholawat atau tahlil dengan keras, la ilaha illallah, itu dilarang. Nggak boleh mengangkat suara ketika kita mengantarkan jenazah ke kuburan. Nah, kalau sampai suatu saat ketika para sahabat itu mengantarkan jenazah, dan ada salah satu di antara mereka mengatakan sebelum mengantarkan, istaghfiru li akhikum. Katanya sahabat,
wahai saudaraku, mintakanlah ampun kepada Allah untuk saudaramu yang kalian bawa ini. Maka ketika sahabat itu mengat suaranya, Abdullah bin Umar marah. Kata Abdullah, la wafarallahu la, karena Allah tidak mengampuni dosa Anda. Rasulullah melarang Anda untuk melakukan itu. Jadi kita bikin saja tafakur maut, dan kalau pikir pun dengan sir, dengan tidak dijaharkan dan dengan kerasan. Nah, setelah sampai ke kuburan, ada sunnahnya, kalau kuburan itu memang kuburan yang bersih, kita tidak khawatir akan banyak duri, disunahkan untuk melepaskan sandal-sandal kita. Dan kalau kuburan itu tidak padat, kita tidak diperkenankan untuk melangkah kuburan lain. Melangkah, apalagi duduk di atasnya, melangkah itu nggak boleh. Kemudian kita tidak bolehkan untuk duduk sampai mayat itu nanti diletakkan. Sampai baru. Nah, dalam mengantarkan jenazah ini, setelah ini disunahkan bagi mereka yang mengantarkan jenazah itu untuk menaburkan pasir, tanah 3 kali. Bagi mereka yang tidak ikut menguburkan langsung, disunahkan itu. Nah, setelah mayat dikuburkan, tidak ada acara ritual, kecuali doa saja. Nggak ada talqin di kuburan, nggak ada adzan dan iqamah di kuburan, yang ada hanyalah mendoakan. Rasulullah ketika mengatakan jenazahnya ke kuburan dan dimakamkan, Rasulullah mengatakan, istaghfiru li akhikum was'allaha tafsir fa innahu al-ana yus'al. Kata Rasulullah, mohonkanlah ampun untuk saudaramu ini dan mohonkanlah agar Allah meneguhkan keimanannya, karena sekarang dia akan ditanya oleh malaikat. Hanya itu. Maka itu boleh kita doa saja, itu baik doa itu dilakukan bersama atau sendiri-sendiri. Tidak ada talqin, tidak ada apa-apa. Nah, setelah itu baru pulang. Nah, kuburan itu ada 2 macam. Ada namanya asyaku, ada al-lahdu. Asyaku itu dilubangi dengan biasa, lubangi lurus begini, lurus bisa. Itu boleh, tapi sunnahnya al-lahdu. Al-lahdu itu dikasih lubang lagi di sisi sebelah kiri barat, dikasih lubang bawahnya nanti, agar mayat bisa dimasukkan nanti, kemudian baru ditutup agar dia tidak tergencet oleh urukan tanah. Nah, kalau kuburan itu padat, sehingga kalau kita lubangi di bawah ke arah barat itu akan kuburan yang lain, maka lah bisa dilalah di tengah-tengah. Di tengah galian itu dikali lahat lagi, lubang kecil untuk memasukkan mayat ke dalamnya, kemudian ditutup papan nanti, agar sekali lagi mayat itu tidak tergencet oleh tanah yang diurukan kemudian. Itu macam kuburan yang ada, dan sunnahnya kuburan itu lebih dalam lebih bagus, lebih dalam lebih bagus. Nah, setelah proses ini berarti mayat selesai, yang biasa setelah itu ada takziah. Takziah itu bisa dilakukan ke kuburan, kita perlu bisa dilakukan ke rumahnya, dan dibatasi 3 hari bagi mereka yang memang sudah mengetahui informasi akan kematian seorang, baru 3 hari saja. Dan takziah itu disunahkan untuk tidak lama-lama, tidak duduk-duduk, sekedar menghibur, mendoakan, itu sudah cukup mulai. Dan tak ada acara ritual-ritual setelah itu. Berkumpul-kumpulan sengaja tidak diperkenankan setelah mayat itu dikuburkan. Nah, itu barangkali dari praktek tata cara perawatan jenazah dalam Islam yang sekali lagi semestinya semua kita mengetahui, karena kita pasti akan dihadapkan pada itu semuanya. Nah, untuk sementara saya cukupkan dan kurang lebih maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, telah lengkap sekali penjelasan dari Ustadz. Karena itu bagi masih yang mempunyai pertanyaan, insyaallah kita akan masuk ke sesi pertanyaan hingga jam 9:30. Insyaallah akan setelah itu akan dilanjutkan oleh acara performance. Bagi yang ingin bertanya tentang jenazah ini, silakan. Bagi untuk sesi pertama ini adalah 3 pertanyaan. Bagi yang bertanya, silakan untuk tunjuk tangan. Ya, 1, 2, 3. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, ada 2 hal yang ingin saya tanyakan. Yang pertama, masalah seseorang yang dalam sakaratul maut.
ada seorang muslim yang dalam keadaan sakaratul maut, tetapi kita ketahui bahwa sehari-harinya mungkin aktivitasnya itu jauh dari mengingat, artinya dalam menjalankan perintah Allah. Artinya dia lebih sering berbuat mungkin maksiat atau mabuk-mabukan. Pada kondisi beliau yang dalam sakaratul maut itu, apakah boleh kita mentalkinkannya atau bagaimana? Kadang ada juga saya dengar beberapa pendapat bahwa itu mungkin karena dia mungkin sehari-hari kita bisa lihat tidak pernah melakukan kebaikan, itu mungkin tidak termasuk dalam golongan tadi yang untuk ditalkinkan. Itu yang pertama. Yang kedua, ini kebiasaan orang tua yang mau melaksanakan haji. Mungkin ini terutama bagi daerah saya, mungkin saya pernah melihat itu kalau sudah mau melaksanakan ibadah haji, niatnya sudah dia berdoa mudah-mudahan dia matinya di sana gitu, di Mekah gitu. Niat yang seperti ini apakah itu hukumnya gimana itu Ustaz? Karena memang betul-betul berharap, mungkin sehari sebelumnya itu mungkin peranginya macam-macam gitu ya, tetapi dia mengharapkan dengan matinya di Mekah itu atau di mana itu melaksanakan haji itu nanti mati syahid gitu. Jadi itu hukumnya gimana Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada hal yang ingin saya tanyakan Pak Ustadz mengenai kondisi jenazah yang tidak utuh saat memandikannya. Ada hal-hal tertentu yang oleh Rasulullah SAW dijelaskan menyangkut umpamakan hilangnya kaki yang tidak ditemukan pada kecelakaan. Apakah ada hal-hal yang disunahkan oleh Rasulullah? Terus apakah kita ketika melewati kuburan orang kafir seperti di Jepang ini, apakah kita diwajibkan untuk mengucapkan salam kepada penghuni kubur tersebut? Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menanyakan tentang ini mensalatkan jenazah. Seperti semalam kita melaksanakan sholat gaib gitu ya. Itu seandainya kita itu terlambat gitu ya, mengikuti dari awal takbir, misalnya di tengah-tengah gitu, yang ketiga dan keempat saja gitu misalnya, apakah kita harus menambah atau menyelesaikan sesuai dengan yang imam laksanakan gitu? Itu saja pertanyaan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin sebutkan itu dulu. Nanti jika ada masih pertanyaan akan lanjutkan pada sesi selanjutnya. Akan kami sarankan ke Ustaz. Terima kasih. Untuk yang pertama, jadi selama orang itu masih belum meninggal, kita tetap diperlukan untuk mendoakan. Selama belum meninggal, walaupun itu orang kafir, kita mendoakan itu boleh, mendoakan agar Allah memberikan hidayah itu boleh. Selama dia belum meninggal. Rasulullah itu ketika Abu Thalib mau meninggal, datangi dia. Ya pamanku, dipanggil oleh Allah. Kalau mau, jamin surga. Tapi ternyata dia nggak mau. Jadi tetap boleh. Kalau sudah meninggal hanya. Kalau sudah meninggal, orang tua meninggal, maka kalau dia jelas-jelas kafir, kita dah lagi nggak boleh mendoakan. Kalau sudah meninggal. Tapi kalau sudah meninggal, selama dia belum meninggal, kita boleh mendoakan meskipun dia kafir, meskipun dia musyrik. Tapi kalau sudah meninggal, kita tidak lagi diperkenankan untuk mendoakan orang kafir. Rasulullah itu pernah memohon izin kepada Allah untuk mendoakan ibunya, tapi tidak diperkenankan. Tapi kemudian diperkenankan untuk menziarahi saja kuburnya ketika beliau melewati ketika ke Madinah. Jadi tidak pernah untuk mendoakan. Nabi Ibrahim tidak begitu. Mendoakan ayah pada saat masih hidup, kalau mati sudah berhenti doanya itu. Terhadap saudara kita yang dalam hidupnya melakukan banyak kemaksiatan, apakah kita berikan hak-haknya ini ketika sudah meninggal? Nah itu tergantung. Apakah kemaksiatan yang dilakukan itu membuat dia kafir
atau tidak? Kalau dia melakukan dia syirik misalnya, itu nggak boleh. Kalau dia sekedar jarang sholat, itu sholat itu maksiat, bukan kafir. Itu maksiat besar. Nah, orang bermaksiat besar itu masih berhak untuk kita berikan hak-haknya. Kemudian orang tentang mengharapkan kematian ya. Yang pertama, secara umum kita tidak boleh meminta mati kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika kita musibah pun. Kata Rasulullah mengatakan orang yang sudah tak tahan menahan sakit, kalaupun harus dia berdoa, harus doanya begini. Allahumma in kana mautu khairun li, ya Allah, kalau memang mati itu lebih baik bagiku, matikan saya sekarang. Tapi kalau kehidupan itu lebih baik bagiku, hidupkan saya. Itu doa mentok ketika orang itu sudah hampir putus asa untuk menghadapi kesakitan dalam sakitnya itu. Tapi boleh kita berdoa untuk bisa mati di Makkah dan Madinah. Ya Allah, kalau Allah boleh saya berharap Allah mematikan saya di Madinah, itu boleh. Tapi pada saat ini saya nggak boleh. Tapi berdoa untuk bisa mati di Madinah kapan saja, mungkin suatu saat nanti dia akan menang, memang itu tak boleh. Karena dia adalah tanah haram, tanah yang terhormat, dan orang itu di kuburnya akan merasakan kenikmatan dan siksaan sesuai dengan tetangganya. Maka itu kenapa mayat muslim juga boleh dikuburkan dengan orang kafir, karena dia akan merasakan di kuburan itu siksa. Ketika sholat awal disiksa, dia akan merasakan sakitnya, akan merasakan itu. Maka itu dia harus dikuburkan di tempat-tempat orang muslim juga, orang muslim. Itu yang. Kemudian yang kedua tadi, Mas Adi, jadi sekali lagi ketika jenazah sudah utuh tetap diberikan haknya untuk dimandikan. Ya, misalnya sampai tadi Imam Abu Hanifah ada tahunnya pun dimandikan gitu. Sebenarnya juga dengan dimandikan. Untuk yang kedua itu pertanyaan. Jadi sekali lagi doa itu atas orang yang sudah meninggal itu hanya ada batasnya ketika orang itu adalah muslim, meninggal dalam Islam. Kalau meninggal kafir dia enggak doakan. Nah, itu bahkan ketika kita melewati kuburan orang-orang kafir itu disunahkan untuk berjalan cepat. Karena di situ ada siksa, banyak siksa untuk cepat. Maka itu kenapa pada saat di Mekah, pada saat proses pelaksanaan ibadah haji, ketika kita dari Musdalifah menuju Mina itu kita melewati tanah yang di situ tempat penguburan tentara gajah Abraha dulu. Nah itu namanya di situ ada Batnu Muhasir, lembah Muhasir. Di situ kita disunahkan untuk berjalan cepat, karena tempat orang kafir. Nah, juga kalau kita melewati kuburan kafir kita disunahkan untuk berjalan cepat. Nah kita disunahkan untuk memberikan salam di kuburan-kuburan muslim saja. Kemudian untuk ibu tadi, untuk sholat jenayah yang masbuk itu kita menambah sebagaimana kita masbuk dalam sholat biasa saja jamaah. Kalau kita nambah 2 rakaat berarti kita menambah 2 rakaat lagi sholat duhur. Demikian juga ketika sholat jenayah kita nambah 2 takbir berarti 2 takbir nanti kita tambah setelahnya. Ya, untuk sesi pertama kami cukupkan, sedangkan untuk sesi kedua kami buka untuk 3 pertanyaan lagi. Ya, cukup banyak. Mungkin dari Mas Fahmi 1, terus sama dari Mbak Saad, Mbak yang jilbab kuning, jilbab pink, kemudian sama Bapak anak. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ada pertanyaan begini, Ustaz. Kebetulan di daerah saya itu pengaruh ulama sangat kuat gitu, dari daerah Jakarta, Betawi lah istilahnya. Kalau misalkan ada jenazah atau saudara kita yang meninggal terus kita ziarah ke kuburnya, terkadang orang-orang tua itu menaburkan bunga gitu Ustaz di atas kuburannya. Nah itu gimana Ustaz? Apakah Rasul mencontohkan seperti itu atau enggak? Yang kedua adalah ketika ada juga saudara kita yang meninggal, terus malamnya itu terkadang ada tahlilan, terus baca Quran, baca Yasin mungkin yang sering itu, dan tetangga diundang. Dan mungkin setelah itu ada siap besek atau makanan gitu-gitu. Gak cuma 1 hari Ustaz, 7 hari, 40 hari, 100, mungkin udah pada tahu semuanya. Sebenarnya itu gimana Ustaz? Apakah memang benar Rasul mencontohkan demikian atau hanya keluarganya saja sebenarnya yang berhak itu? Terus kalau kita diundang dan terus kita makan, gimana Ustaz? Kan kadang-kadang kalau kita gak datang juga, aduh gak enak nih tetangga gitu, takutnya disangka sombong atau apa. Jadi
bagaimana seharusnya yang kita lakukan dan bagaimana cara kita supaya memberitahu kepada lingkungan kita supaya mereka nggak antipati juga sama kita dan mereka paham, oh ternyata begini toh gitu. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya, mungkin ya kita yang tinggal di Jepang ini, bagaimana menentukan sikap ya. Kalau misalnya ada orang yang kita hormati ya, misalnya seperti profesor kita atau juga teman kita, tapi dia bukan Muslim, itu meninggal. Itu kadang-kadang kalau di sini kan kita ya ada semacam seremoni ya Ustaz ya. Yang saya sendiri belum punya pengalaman, jadi mungkin bagaimana menentukan sikapnya kalau misalnya sampai sejauh mana kita menghormati atau ya kalau misalnya diundang acara misalnya ya pemakaman atau bagaimana jika ada seperti itu, sikap kita itu yang diperbolehkan itu sampai sejauh mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama Ustadz, hubungannya dengan rambut wanita itu pada waktu memandikan dikeramasi atau sesudah dikeramasi diletakkan posisi yang seperti apa? Di kelabang biasanya kalau di kampung-kampung itu, bagaimana itu hukumnya? Kemudian masalah peti jenazah, seberapa diperlukan peti jenazah untuk muslim? Kemudian apakah ada sedekah yang bisa diniatkan untuk orang yang sudah meninggal? Kemudian kalau badal haji itu saya sudah mendengar, itu bagaimana hukumnya untuk badal haji? Apakah juga ada juga mengumrohkan untuk orang yang sudah meninggal? Kemudian satu lagi agak sepele, masalah hewan binatang di rumah, terutama kucing itu katanya tidak boleh seliwar-seliwar di sekitar mayat itu karena ada apa gitu. Saya nggak tahu. Mohon penjelasan Ustaz. Terima kasih. Ya, mungkin 3 pertanyaan dulu, nanti akan lanjutkan ke sesi berikutnya. Ya, silakan Ustaz. Terima kasih. Untuk yang pertama, tidak ada sunnah kita itu menaburkan bunga. Nggak pernah Rasulullah mencontohkan sama sekali. Nggak pernah memberikan contoh. Jadi kuburan itu, ketika kemudian kuburan itu nggak boleh ditinggikan, nggak boleh dihiasi, nggak boleh dikicil, nggak boleh dianu. Kuburan itu boleh ditinggikan maksimal 1 jengkal, itu pun dari tanah galian yang bekas menggali itu maksimal kubur. Kalau di Jawa itu kan terutama tempat tsunami dibangun, itu diharamkan oleh Rasulullah SAW. Kuburan menabur bunga juga tidak ada sunnahnya dan tidak contohkan Rasulullah. Yang kedua masalah tahlilan dan sebagainya. Jadi ada satu kesepakatan para sahabat yang kalau para sahabat itu sepakat, dia hukumnya sama dengan hadis Rasulullah. Ada seorang sahabat namanya Jabir mengatakan demikian, kunna na'uddul ijtima'a ila ahli mayyiti wa san'atat ta'ami minan niyaha. Kami para sahabat sepakat untuk menganggap berkumpul dengan sengaja di rumah mayit setelah mayit itu dikuburkan dan membuat makanan itu termasuk niyaha. Niyaha itu meratap mayat yang hukumnya haram. Yang berarti mereka menganggap itu haram. Nah, kemudian apakah itu ada kebiasaan? Saya rasa nggak ada kebiasaan. Jadi masalah penyingatan 7 hari itu semuanya transfer ya dari agama yang lain untuk diislam-islamkan. Dari agama Buddha itu ada, agama Hindu itu ada, tapi dalam Islam nggak ada. Bahkan ada kesepakatan sahabat berkumpul dengan sengaja, mengumpulkan orang dengan sengaja, baik itu mendoakan atau apa, itu nggak boleh setelah mayat itu dikuburkan. Nah, untuk itu mungkin ada satu buku yang baik ini ya, yang kemudian ditulis oleh lulusan Nyai M. Syarif Hidayatullah Jakarta. Itu orang pesantren murni. Judul bukunya itu Santri NU Menggugat Tahlilan. Itu buku orang NU dan di situ data-data ilmiah, karena itu ilmiah,
Biar contohnya, itu data-data ilmiah yang menunjukkan ternyata tidak seluruh orangnya itu membolehkan tahlilan, ada yang mengharamkan. Fatwa ulama atau dahulu banyak yang mengharamkan itu. Makanya judulnya memang agak bombastis ini, santri NU membuka tahlilan, dan itu yang bagus sekali. Dijelaskan beberapa hadis-hadis yang mendukung tidak boleh haramnya itu. Itu tidak ada. Itu yang dua tadi ya. Yang diundang dengan bagaimana sikap kita. Jadi kehadiran seorang muslim di tempat yang haram itu tidak boleh. Karena apa? Dengan hadirnya berarti sama dia dengan pembenaran. Riskan lagi itu terhadap generasi kita. Wah, ustadz itu datang loh. Berarti boleh dong. Nah, akan menjadi pembenaran ini. Makanya dalam sama ada aturan nama satu dialog. Kita itu harus menutup segala jalan yang akan menimbulkan kemungkaran. Kehadiran kita, seorang aktivis, seorang muslim, itu akan menjadi pembenaran bagi adik-adik kita, anak-anak kita, itu bahaya. Makanya nggak boleh. Maka itu kalau diundang, maka itu lebih baik kita izin. Jadi kita izin terus terang, Bapak mohon maaf saya punya hajat, punya acara. Sekali izin, dua kali, tiga kali, lama-lama nggak diundang. Lama-lama nggak diundang. Nah kalau ditanya nanti baru kita jelaskan. Nah saya menjelaskan dari mereka. Jadi ada satu dialog dengan seorang ulama besar, Muhammad Kutub, bukan Said Kutub, Muhammad Kutub, ini dosen di Mekah sana, pernah ditanya dalam sebuah dialog, Ustaz, bagaimanakah caranya menghilangkan sebuah kemungkaran yang sudah mendarah daging di sebuah masyarakat? Nah Ustaz itu mengatakan dengan jawaban yang membuat penanya itu putus asa, lantas tadi nggak mungkin bisa. Karena apa? Seorang itu sudah muda 40 tahun, dia mendapatkan sebuah ajaran yang sudah yakin dan yang sulit sekali. Kalau begitu bagaimana Ustaz? Kan didik anak mereka dengan materi-materi yang tidak menimbulkan kecurigaan orang tuanya. Dengan Al-Quran, akhlak Al-Quran, itu kan malam. Nah, karena nanti kita buat kajian Al-Quran, memberikan hadis-hadisnya, dijelaskan. Itu akan. Kalau orang-orang tua mereka sudah sulit, karena mereka yakin benar bahwa itu benar. Karena rata-rata mereka itu nakesnya akan menjawab, ini yang kami dapat dari nenek moyang kami ya ini warisan. Nah warisan itu kadang-kadang sudah mengalahkan Quran dan hadis. Opo jarikus, kalau Jawa itu opo jarikus ya itu yang benar. Quran hadis pun salah gitu. Kesalahan organisasi masa kita kan begitu. Jadi kita itu kalau masuk ke organisasi Indonesia baik NU itu dahulu ditanamkan dulu ke NU-nya, Muhammadiyah juga ke Muhammadiyahnya. Maka itu akhirnya membuat orang itu fanatiknya kepada organisasi Quran. Akhirnya kalau sudah hasil masa LNU opo jarikus benar. Muhammadiyah juga begitu, hasil tarjih itu mengalahkan Quran hadis itu. Karena kesalahan itu pada Al-Quran mengisyaratkan dalam surat Yusuf ayat 108 itu, kita harus mengislamkan dulu, menanamkan agar orang itu sangat berislam, baru ke organisasi, sehingga Islam akan didahulukan. Itu kita. Kemudian yang berikutnya tadi, jika ada orang yang kita hormati kemudian meninggal, itu mereka bukan muslim, bagaimana kita bersikap kalau ini? Jadi kalau ada orang yang non-muslim meninggal, kita boleh takziah. Tapi takziah kita itu hanya mendoakan yang hidup, bukan orang yang mati. Tapi kalau acara-acara ritual, itu nggak boleh. Karena kehadiran kita di acara ritual itu sama dengan pembenaran. Maka itu fatwa ulama UI itu kan kita dilarang untuk menghadiri acara-acara Natal. Karena itu acara-acara ritual. Tapi akhirnya takziah itu kedatangan kita untuk menghibur tetangga kita agar dia sabar misalnya. Tapi bukan untuk mendoakan si mayit itu. Tapi sekali kalau acara ritual kita tetap tidak boleh untuk menghadirinya. Jadi kita tidak, kalau acara ritual kita menghindari, kalau ada acara ritual kita menghindari. Kita bisa menghadiri, misalnya memakamkan bisa. Kalau acara-acara bukan acara ritual, kan biasanya ada di Kristen itu ada acara ritual, doa khusus, jadwal ada. Nah itu nggak boleh kita hadirnya. Tapi kalau acara pemakaman itu memang wajar, selama manusia masih dimaafkan, itu nggak masalah.
Jadi sekali lagi itu Rasulullah hanya merekomendasikan seorang itu boleh hadir di acara-acara haram ketika ada satu niat, yaitu dia niat untuk merubah kemungkaran itu. Kalau niat itu boleh. Maka kita hadir di acara-acara tahlilan boleh kalau kita punya niat dan bisa untuk merubahnya, mampu, ada kesempatan untuk merubahnya. Tapi kalau tidak, tetap kita tidak boleh. Apalagi kita mendoakan. Kalau orang sudah meninggal itu kafir, kita tidak boleh mendoakan lagi. Terputus hubungan kita dengan dia. Jadi doa kita kepada orang kafir itu pada saat dia masih hidup. Kalau sudah meninggal kita sama sekali nggak boleh. Rasulullah saja nggak boleh mendoakan ibunya ketika izin kepada Allah SWT. Itu ibunya sendiri. Jadi menghormati itu ada tidak terlibat, maka tidak dalam acara ritual, tapi cuma masalahnya tadi, jadi khawatir menjadikan pembenaran bagi saudara kita yang lain, anak-anak kita. Wah, bapak itu hadir itu berarti boleh dong. Khawatirnya itu sangat bahaya sekali, karena dalam Islam ada satu kaidah, kita harus sadar, kita harus menutup segala jalan yang akan bisa menimbulkan kemungkaran berikutnya. Maka itu kenapa pada masa Umar itu Umar pernah menebang pohon, di mana pohon itu dulu pernah di bawahnya para sahabat pernah berbaiat untuk jihad. Nah pada masa Umar ditopang loh, padahal nggak pernah dia, Umar takut. Saya khawatir kalau nggak ditebang ini nanti akan ada satu generasi nanti akan menghormati, mengkultuskan pohon ini. Maka itu namanya satu, kita harus menutup segala jalan-jalan sarana itu akan bisa menimbulkan kemungkaran lagi. Wallahu a'lam bishawab. Wanita jika memandikan perlu dikerawati setelah itu katakan dalam kursi. Jadi untuk wanita sama ya. Jadi memandikan mayit itu sama dengan mandi junub, mandi besar. Artinya rambut juga harus tetap dikeramati, dan benar bahwa sunnahnya dikepang tadi. Dia disunahkan dikepang memang. Itu disunahkan memang. Kemudian untuk peti jenazah itu tidak boleh. Hanya dalam Islam hanya diberikan dalam kondisi darurat saja. Misalnya jenazah itu tidak utuh lagi. Misalnya kuburan itu adalah nggak mungkin, yaitu yang bersumber air. Ada beberapa kuburan yang sumbernya air kalah sekali, sulit sekali. Kalau ini nggak ada, maka boleh itu. Jadi dalam keadaan darurat. Jadi peti jenazah itu hanya dalam keadaan darurat diperkenankan. Apakah ada sedekah untuk mayit? Jadi begini Bu, ibadah dalam Islam itu dibagi menjadi 3 macam. Ada ibadah kaitannya dengan ibadah fisik. Contohnya sholat, puasa itu ibadah fisik. Nah, untuk ibadah fisik ini tidak boleh diwakilkan. Nggak boleh mengatakan saya capek, tolong sholatkan saya. Nggak boleh. Sholat perempuan nggak boleh. Tapi ada yang kedua ibadah materi. Nah, untuk ibadah materi itu boleh diwakilkan. Maka itu kita sedekah atas nama orang yang sudah meninggal boleh. Orang tua kita berkewajiban zakat, Bu, zakatnya sudah nggak bayar, saya yang bayarkan zakat, itu boleh. Dan Rasulullah biasa sedekah atas nama Khadijah yang sudah meninggal, itu boleh. Yang ketiga itu ibadah murakkab namanya, gabungan antara fisik dan materi, yaitu ibadah haji. Nah untuk ibadah haji itu boleh diwakilkan dengan syarat ketat. Pertama, yang diwakili itu benar-benar sudah tidak mampu. Yang kedua, yang mewakili sudah harus pernah melakukan ibadah haji. Itu pernah terjadi pada Rasulullah ketika sahabat Rasulullah haji, kemudian mendengar sahabat itu mengatakan, labbaika Allahumma an Subrumah. Aku sambut seruanmu ya Allah untuk melakukan ibadah haji atas nama Subrumah. Rasulullah bertanya, siapa Subrumah itu? Kata sahabat itu, qaribun nih, dia kerabatku Rasulullah. Kata Rasulullah, haji ke anasik, apakah engkau telah haji? Belum ya Rasulullah. Haji dulu untuk kamu, tahun depan hajikan Subrumah. Jadi syaratnya tadi, yang dihajikan nggak mampu dan yang menghajikan sudah pernah haji untuk dirinya sendiri, itu boleh. Badan haji Itu badan haji tadi. Iya, kemudian binatang tidak boleh bercerai. Jadi binatang nggak ada larangan itu. Jadi kalau sendiri perang di alam nggak masalah. Kecuali kalau kita khawatir dia akan membahayakan. Gitu. Karena kalau dilangkai kucing hidup, ya kucingnya yang hidup malah mati. Karena kucing mati nggak mungkin bisa melangkai mayat itu. Jadi nggak apa-apa Bu, asal tidak dikhawatirkan dia membahayakan mayat itu, gitu. Takut makan, misalnya total mengkuak itu nggak, kalau itu dikhawatirkan nggak, kalau nggak masalah, nggak ada larangan.
Soalnya masih ada cukup banyak waktu sampai jam 9:30, jadi jika masih ada pertanyaan bisa dilihat. Ya, 1, 2, dan 3. Ya, ya Pak Tanaka dulu, kemudian Mas Ana, terus yang di belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini terima kasih banyak Pak Ustadz mengenai keterangan yang sangat terperinci mengenai tata cara perawatan jenazah. Terus terang yang detail-detailnya saya baru tahu di sini Pak. Dan saya punya 2 pertanyaan. Pertanyaan pertama itu sudah diambil oleh Bapak ini karena saya ini seperti kemarin saya jelaskan mualaf. Jadi orang tua saya itu bukan muslim. Jadi seandainya, ya bukan saja, suatu saat orang tua saya meninggal atau keluarga saya meninggal, saya sebagai anak sulung itu kalau di sini tradisinya anak sulung itu ya menjadi pelaksana upacara kematian itu. Jadi apakah partisipasi saya itu sejauh mana bisa saya ini gitu Pak. Dan pertanyaan kedua ini, ya orang muslim termasuk saya yang hidup di negara di mana orang muslim itu mayoritas dan misalnya meninggal di situ. Saya meninggal di Tokyo atau Perancis atau Amerika dan ternyata jenazah saya itu tidak dimandikan oleh orang yang non muslim dan tidak dikafani, tidak sempat disolati, dan cara penguburannya juga ternyata tidak sesuai dengan agama Islam. Itu kalau begitu arwah atau saya ini jadi kemana ya? Akibatnya bagaimana? Itu pertanyaan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di luar konteks yang masalah tadi, tadi saya tertarik langsung waktu Pak Ustadz bilang Nabi Muhammad waktu minta izin kepada Allah untuk mendoakan ibunya itu tidak boleh. Padahal saya tahu bagaimana hubungan dengan orang yang sudah meninggal dengan yang hidup. Ada yang masih bisa yang masih bisa mengalir, yaitu doa anak yang soleh, sedekah jariah, sama ilmu yang bermanfaat. Di situ bagaimana posisi tadi Nabi Muhammad sendiri untuk mendoakan ibunya, sementara ibunya kan non muslim yang Pak Ustadz bilang tadi tidak boleh didoakan setelah meninggal. Itu seperti apa penjelasannya Pak Ustadz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau menanya soal makam Pak Ustadz. Di Indonesia itu makam kan kita kasih marmer gitu Pak Ustadz atau semen gitu. Tapi akhir-akhir ini saya dengar dari sekelompok pengajian katanya itu haram atau membebankan bagi si mayat. Apakah begitu Pak Ustadz? Pengen tahu kejelasan Pak Ustadz. Yang kedua, doa untuk orang yang udah meninggal, misalnya orang tua kita gitu, kita mendoakan. Terus doa itu berupa bagaimana diterimanya di sana? Apakah jadinya orang tua itu dijadikan senang atau bagaimana hadiah yang kita bacakan dan berupa apa? Apakah kita baca Al-Fatihah atau kita berdoa untuk orang tua yang akhirnya orang tua kita senang di sana? Ada pertanyaan titipan dari teman saya Pak Ustadz. Satu lagi, kalau lagi mayat udah meninggal, di depan mayat kita bacakan Yasin, apa itu boleh atau bagaimana Pak Ustadz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin pertanyaan itu dulu akan dijawab oleh Pak Ustadz. Terima kasih untuk Pak Tanaka. Sekali lagi, kalau itu bisa diwakilkan lebih bagus. Jadi karena memang kita jadi sekali lagi, kehadiran seorang muslim di tempat yang haram itu hanya direkomendasikan ketika dia bisa mempunyai niat untuk merubah kemungkaran itu. Ada kondisi yang kedua namanya mukroh namanya, orang yang terpaksa. Kalau yang terpaksa itu nggak, kata Rasulullah kan ada 3 orang yang oleh Allah dia dihindarkan dari beban. Tidak apa yang melakukan, yaitu orang terpaksa. Seperti yang kasus Ammar bin Yasir. Ammar bin Yasir itu seorang sahabat
yang dahulu ketika di Mekah sering disiksa oleh orang-orang Quraisy. Nah, pada saat disiksa diancam, ya Ammar, kalau kamu tidak mengkufuri agama Muhammad, tetap akan saya siksa. Akhirnya dia mengkufuri, ya saya mengkufuri Muhammad. Nah, setelah itu baru dilepaskan. Dalam kondisi hatinya nggak tenang, langsung dia lari. Lepas lari, datang ke Nabi Muhammad. Ya Rasulullah, saya telah mengkufuri Anda. Karena saya disiksa orang-orang Quraisy dan saya tidak lepaskan siksaan itu kecuali saya mengkufuri Anda. Maka Rasulullah mengatakan, fa'in atu fa'ud. Apabila mereka kembali menyiksa Anda dan tidak melepaskan siksaan kecuali Anda mengkufuri, maka laksanakan lagi, kufuri saya. Kemudian turun firman Allah, illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Kecuali orang yang terpaksa saja dia boleh melakukan itu, sementara hatinya tetap tenang dan keimanan. Nah, tapi kalau Pak memang sangat terpaksa sekali dan ya dikhawatirkan akan menjadi dampak negatif terhadap anak-anak atau anak-anak diberitahu misalnya, itu boleh mengadili misalnya dalam keadaan darurat dan tidak, kalau bisa tidak menjadi pemandu acaranya. Mungkin diwakilkan kepada adiknya atau mana. Itu mungkin. Dan keadaan terpaksa itu bukan berarti boleh ya. Dan kalau kita ada dua hal. Catatan Allah dalam Al-Quran itu min ghairi baghin wala adin. Dalam pada saat kita melaksanakan keadaan terpaksa, misalnya minum khamr dan nggak ada minuman, makan bangkai nggak ada makanan, itu min ghairi adin, tidak berlebihan. Tidak berlebihan artinya tidak memanfaatkan kesempatan boleh itu untuk mengambil yang lebih. Misalnya mumpung boleh ini minum khamr banyak-banyak, nggak boleh itu. Dan min ghairi baghin artinya tidak menganggap itu halal, tetap itu haram. Bolehnya dia itu karena terpaksa saja. Itu syaratnya begitu. Yang kedua, ketika seorang itu meninggal di tengah-tengah masyarakat non muslim dan dia tidak diperlukan, ya enggak, mayat itu enggak punya apa-apa. Yang berkewajiban itu kan yang hidup. Sebenarnya enggak ada muslim, tetap nanti insya Allah akan dibangkitkan sesuai dengan amal kita, walaupun kita enggak diberi haknya. Itu adalah kewajiban orang-orang yang hidup, yang muslim, yang mengetahuinya. Makanya kalau kita mati di Amerika, di tengah-tengah masyarakat musyrik di sana, kemudian dikuburkan sesuai dengan cara mereka, ya insya Allah Allah akan tetap mencatat kita sesuai dengan amal yang kita lakukan, tidak terkait dengan pemenuhan hak-hak ini. Itu nggak masalah. Yang kedua ini, jadi begini, jadi hadis yang mengatakan idza mata ibnu adam in qata amaluhu, ketika manusia itu meninggal maka terputus amalnya kecuali ada waladun sholihun, anak yang selalu mendoakan, itu ada batasannya. Ketika orang yang meninggal itu adalah muslim, maka itu dalam surat ayat kursi Allah, wala yasau indahu illa bi'idzni. Tidak bisa orang memberikan syafaat di sisi Allah kecuali atas izin Allah, dan Allah tidak mengizinkan seorang muslim mendoakan saudaranya kafir. Jadi terbatas ketika itu masih hidup boleh, kalau sudah meninggal sudah terputus. Maka itu nggak boleh memberikan hak kepada mereka, termasuk mendoakan ketika, karena Allah tidak mengizinkan itu. Kemudian, jadi benar Bu, jadi memang Rasulullah melarang untuk membangun kuburan, menghiasi kuburan, termasuk bermakna itu haram. Itu haram itu. Rasulullah itu hanya memperkenankan kuburan itu ditinggikan maksimal sebatas 1 jengkal, itu pun dari tanah galian kuburan itu. Hanya tanah saja. Dan boleh dikasih tanda itu patok. Rasulullah pernah memberikan patok kepada Abdullah bin Mas'ud ketika wafat. Kata Rasulullah, aku beri patok ini untuk beri tanda agar aku bisa menguburkan di sampingnya saudara yang nanti meninggal. Jadi patok saja, tanda saja, itu boleh. Kalau marmer dibangun, diukir, segala macam, apa dikasih rumah-rumahan, itu diharamkan dalam Islam. Boleh Bu, ya nggak boleh itu Bu, itu nggak boleh. Jadi nisan itu nggak boleh. Jadi nisan itu maksimal cuma patok saja. Adapun untuk kuburannya itu hanya dari tanah galian saja. Nggak boleh ya, nggak boleh. Ya, diberi nama itu sebagai tanda boleh. Diberi tanda untuk nama ini sebulan nggak masalah. Untuk sebagai tanda boleh. Itu maksimal. Tapi kalau pakai kayu dibangun awal marmer itu sama sekali tidak diperkenankan. Kemudian tadi ibu lagi ada lagi. Jadi doa bagi yang meninggal itu sifatnya doa, bukan mengirimkan pahala Bu ya. Jadi mengirimkan pahala, mentransfer pahala Al-Quran kepada asal itu nggak ada Bu.
Jadi dari kalangan ulama, Imam Syafi'i itu yang paling keras untuk mengatakan mengirimkan pahala itu nggak sampai. Padahal kita Indonesia itu mayoritas sangat menghadap Syafi'i gitu. Tapi ternyata kita bertentangan dengan matahari saring kita itu ilah kan begitu kepada roh ini itu nggak boleh. Jadi sekali lagi nggak boleh mengirimkan pahala bacaan. Yang boleh itu kita baca Al-Quran untuk kita jadikan sarana untuk berdoa, itu boleh. Jadi misalnya kita baca Al-Quran, apa sajalah, ya Allah mudah-mudahan dengan bacaan ini Allah berkenan untuk meringankan dosa-dosa saya yang meninggal, itu boleh. Jadi bacaan itu kita jadikan sarana untuk berdoa, bukan untuk kita kirimkan pahala doa. Itu ya. Jadi setelah baca Al-Quran misalnya, kita katakan kepada Allah, ya Allah, mudah-mudahan dengan bacaan Al-Quran tadi Allah berkenan untuk mengampuni dosa-dosa orang tua saya yang meninggal. Itu boleh. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, Yasin itu tidak dibacakan untuk orang yang meninggal. Quran itu diturunkan untuk ditadaburi orang meninggal, nggak lagi ditadaburi, Bu, nggak lagi mendengarkan. Jadi dibacakan kepada orang yang mau meninggal. Itu boleh. Jadi para ulama ada hadis begini, Iqra'u Yasin ala mautakum, walaupun hadisnya agak lemah ini. Para ulama mengatakan maksudnya bacakanlah surat Yasin di hadapan orang yang mau meninggal, bukan orang yang meninggal. Namanya nggak boleh membacakan itu. Iya, jadi kalau baca Quran tangan saja. Jadi ada namanya wasilah, tawasul itu boleh dengan amal soleh. Kita sholat, kita sedekah.